Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Aulia Ramadhani. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan, meliputi peran pengawasan filsafat ilmu, kontribusi pendidikan pada filsafat ilmu, peran filsafat sebagai pisau analisis yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta contoh penerapannya dalam praktik. Yang pertama yaitu ada filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Saya akan menjelaskan fungsi pengawasan. Filsafat ilmu mempertanyakan dasar, logika, dan justifikasi klaim ilmiah dalam pendidikan, sehingga mencegah dogmatisme dan memastikan keilmiahan. Di sini saya akan memberikan contoh singkatnya, yaitu metodologi pendidikan, misalnya penelitian tindakan kelas kuantitatif versus kualitatif yang dikaji dari kriteria validitas, reliabilitas, dan generalisasi. Filsafat ilmu menguji apakah metode itu cocok untuk tujuan penelitian pendidikan. Kesimpulan kecilnya yaitu, dengan demikian filsafat ilmu menjaga eksistensi, yaitu apa yang diakui sebagai ilmiah, kualitas metode dan nilai-nilai, yaitu integritas dan objektivitas dalam ilmu pendidikan tentunya. Yang kedua ada pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Nah, di sini saya akan menjelaskan relasi baliknya, yaitu praktik pendidikan memunculkan masalah nyata, misalnya keadilan akses, efektivitas pembelajaran, keberagaman nilai yang menstimulasi perkembangan konsep teori dan kritik dalam filsafat ilmu. Nah, contoh singkatnya yaitu pengalaman guru dan riset kelas menantang asumsi epistemik tradisional tentang cara belajar, mendorong filsafat ilmu mengembangkan teori pengetahuan yang lebih konstekstual dan intersubjektif. Nah, intinya pendidikan menyediakan data empiris dan kasus normatif yang memaksa filosofi ilmu memperkaya konsep-konsepnya. Yang ketiga yaitu ada filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Di sini ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi artinya apa yang ada, epistemologi artinya bagaimana kita tahu, dan aksiologi artinya itu apa yang bernilai. Nah, di sini kita akan menerapkan ke pendidikan. Yang pertama ada ontologi, yaitu menentukan entitas dasar pendidikan. Misalnya, apakah pengetahuan itu objektif atau sosial konstruktif? Apakah siswa dipandang sebagai subjektif aktif atau objek yang dibentuk? Yang kedua ada epistemologi, yaitu menilai sumber dan struktur pengetahuan. Misalnya, apakah pengetahuan di sekolah bersumber dari ilmiah, lokal, atau pengalaman? Bagaimana validitasnya? Ketiga ada aksiologi, yaitu mengevaluasi nilai dan tujuan pendidikan. Misalnya, pendidikan untuk kompetensi ekonomi versus pembentukan karakter atau etika. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi pisau analisis, yaitu dengan memotong persoalan lewat ketiga dimensi ini, kita dapat mengidentifikasi akar masalah, asumsi tersembunyi, dan implikasi tindakan kebijakan atau praktik. Ya, selanjutnya ada contoh konkret penerapan dalam praktik. Nah, yang pertama ada contoh dalam kebijakan, yaitu kebijakan kurikulum berdasar kompetensi, yaitu CBT atau KKNI, mencerminkan aksiologi tertentu, yaitu nilai produktivitas, dan epistemologi, yaitu penekanan pada outcome terukur. Filsafat ilmu memberi kerangka untuk menilai apakah tujuan itu sahih dan konsekuensinya terhadap manusia sebagai subjek pendidikan. Kemudian pada kurikulum yaitu integrasi pelajaran lokal atau kearifan lokal menunjukkan perubahan ontologis, yaitu mengakui pengetahuan non-formal sebagai ada dan bernilai, serta epistemologis yaitu mengakui metode pengetahuan lain selain ilmiah positivis. Nah, untuk proses pembelajarannya yaitu
Pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau PBL menunjukkan epistemologi konstruktivis, yaitu filsafat ilmu membantu menilai kapan PBL lebih tepat daripada ceramah berdasarkan tujuan pembelajaran dan bukti efektivitas. Nah, di sini ada satu contoh konkret yang singkat. Misalnya, ketika sebuah sekolah memasukkan muatan kearifan lokal ke kurikulum, hal ini bukan sekadar penambahan materi, ia mengubah apa yang dianggap pengetahuan, bagaimana pengetahuan itu divalidasi, dan nilai apa yang dilestarikan. Kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan saling memperkuat. Filsafat ilmu menjaga kualitas dan legitimasi ilmu pendidikan, sementara praktik pendidikan memberi tantangan nyata yang mengembangkan teori filsafat ilmu. Nah, kita sebagai mahasiswa atau pendidik, kita perlu memakai filsafat ilmu sebagai alat kritis supaya kebijakan dan praktik pendidikan lebih berlandaskan logika, bukti, dan nilai yang etis. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.